Ini Gus, Afwan, semuanya juga izin menyampaikan. Kita jeda dulu sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah semuanya, sedikit saya sampaikan. Ini bagian dari dakwah kita. Ingat, kita menyampaikan informasi bahwa dinullah memanggil ya. Dinullah memanggil, mari kita jaga saudara-saudari kita dari bahayanya pemurtadan, dari bahayanya, oh ya siap, dari bahayanya pendangkalan akidah. Mohon izin menyampaikan dulu Gurunda dan Gus Wafi, nanti lengkapi dan genapi semua ya. Silakan. Baik, Masya Allah. Iwan Villa semuanya, kebetulan kami lagi di perjalanan ini dari satu tempat di wilayah Lebak, Banten, tepatnya di Lewi Damar, di mana di lokasi itu juga terdapat pesantren ya, pesantren para mu'alaf, karena di situ terkenal kampung mu'alaf. Jadi satu kampung itu isinya para mu'alaf ya. Beliau satu kampung, mereka semua satu kampung, alhamdulillah menjadi muslim gitu kan. Nah di situ ada pesantren. Nah disinilah agama Allah memanggil, bentuk semangat kita syiar Islam di sana. Perlu uluran bantuan kita semua untuk membantu proses berjalannya istiqomahnya pesantren tersebut, sehingga tetap berdiri dan membina para mu'alaf. Karena informasi yang kami dengar, Gurunda juga semuanya, ini kami Afwan masih di jalan, kalau suaranya kurang jelas. Nah, informasi yang kami dengar ternyata di situ banyak juga termasuk zona merah ya. Zona merah. Jadi para mu'alaf yang sudah mu'alaf juga ternyata diproses indomisasi, bahkan teriguisasi, nikahisasi, sehingga sudah ada 3 keluarga yang murtad. Bahkan di situ ada beberapa blok ya yang dimurtadkan gitu di kampung tersebut. Maka ini tugas kita bersama Ikhwan Fillah, membentengi para akidah umat di sana. Alhamdulillah juga kita sudah koordinasi tadi dengan ulama-ulama di Banten ya, petinggi di sini, dan juga perwakilan tadi di sana juga sudah kita ngobrol. Saatnya kita bergerak bersama menghidupkan lagi pesantren tersebut agar tetap membentengi akidah umat di sana. Karena sampai detik ini tadi kami dapat info juga setiap bulan, bahkan berapa kali sekali itu terjadi proses yang namanya teriguisasi, karena indomisasi sudah pasti itu kan gitu ya, pemurtadan. Nah izin saya spill dulu ya perjalanan kami tadi sedikit, lokasinya di mana, dan juga nanti kita lihat bersama ya. Ini bentar, saya harus ke bawah dulu biar tidak kelihatan ke jalan. Kalau suara mungkin nanti kurang jelas, saya bantu pakai suara saya aja. Bentar ya, izin sedikit dulu. Ada yang hamalisasi juga kali, satu keluarga. Wah, ternyata tadi infonya juga ada yang sampai himilisasi Ikhwan Fillah semuanya. Ya, ini perjalanan kita memang agak jauh tadi ya. Nah ini perjalanan kita masuk, keluar dari jalur utama, masuk ke jalan seperti ini. Mobil kita diparkir. Mobil kita tidak bisa meneruskan. Pinggir jalan ini dititipkan warga, dan kita akan melanjutkan perjalanan naik motor. Perjalanan menuju ke pesantren. Dah. Aman ya. Perjalanan kurang lebih 1 kilo lagi. Ayah? Oh nepi. Ya cuman melihat kondisi jalan kayaknya bukan kurang mendukung ya. Jadi kita jalan aja. Jadi oh gitu. Ya kita mobil taruh sini, kita naik motor untuk melanjutkan perjalanan karena medan tidak mendukung. Mobilnya gasruk. Sebentar. Itu mobilnya gasruk, kita tunjukkan karena videonya saya bikin beberapa part ya. Nah ini akses ke lokasi. Jalannya cukup lumayan. Oh iya, nggak sanggup ini mobilnya. Sudah dekat padahal ya. Jadi ada kampung agama sebelah di sini. Ngelek dia Di sini ya. Wah,
Nggak sanggup ini mobilnya kalau ke sini. Ini aksesnya. Ini ya. Nah, di sini ada satu kampung juga yang dimurtadkan di sini. Ada beberapa keluarga, bahkan di situ ada pendetanya. Nah, ini dan konon katanya juga karena ada yang terhimpit ekonomi. Ini kampung Baduy ini. Tapi Baduy luar ya, bukan dalam. Kerujuk. Mantap. Iya. Nggak sanggup itu tadi mobil. Waduh. Celik. Banyak. Oke. Masya Allah. Luar biasa. Saya izin skip, geser dulu biar nggak kepanjangan. Nah ini lokasi pesantrennya Iwan Pila. Tapi saat ini tidak ada penghuni karena pesantrennya kurang layak. Ada kebocoran di mana-mana, jadi santrinya diungsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terjadi kebocoran di mana-mana. Ke pesantren kampung sebelah. Santri diungsikan di pesantren kampung sebelah. Siapa-siapa? Nah ini lokasi pesantrennya. Alhamdulillah disebut sama para kiai di sana. Kebetulan juga utusan dari salah satu kiai yang berpengaruh di Kota Banten ya. Ini apa namanya? Kalau saya Alif, temennya Gus Robi. Gitu. Sama aja lah kami mah. Tadi ngobrol bareng beliau kan lagi posisi di ini juga di sana. Oke, Pas lagi saya di izin. Bogor, saya dipinta. Sebentar ya, saya ini nggak perlu saya sampaikan. Sebentar saya sedikit dulu. Begitu saya. Nah ini informasi umumnya. Jadi kalau pengumuman ininya saya rasa tahu lah ya. Saya izin geser. Aduh. Bentar saya geser dulu videonya biar nggak kelamaan. Untuk nyepil keadaan. Untuk mengajak Iwan Pila semuanya sama-sama kita sisihkan sampah kita. Bentar ya. Aduh. Sebentar kita lihat lingkungan di sekitar. Sayang sekali. Ini semua bocor di sini ya, pada jebol plafonnya. Para santri tidak bisa nginep di sini karena musim hujan seperti ini kondisinya banjir, tentunya mereka ya banjir. Ya betul, daerah Baduy luar. Di sini padahal sudah satu kampung itu mualaf, namun ternyata bisa kita sebutkan juga masuk zona merah ya, karena kristenisasi juga gencar di sini. Sudah ada beberapa keluarga yang kembali murtad. Termasuk nanti kita geser di situ sampai ke masjid. Tetangga yang samping masjid juga ada 3 kepala keluarga itu dimurtadkan. Alhamdulillah gencar sekali memang. Ya, ini keadaan santrinya. kurang lebih 2 kamar gitu ya, daripada bocor. Sedikit lagi ya saya spill. Nah ini perjalanannya menuju ke masjid, dan di depan nanti itu ada memang sempat juga dulu para misionaris, bahkan bekas tempat gereja di sini. Dibakar gerejanya sama warga. Dibakar ya? Dibakar. Oh, dibakar gerejanya sama warga katanya. Dan dibeli itu sama salah satu agnia di sini. Dan si pesantren tadi sekarang udah ada misionaris yang nawar untuk jadian apa gereja urusan itu. Nah ini, pesantren itu. nah ini nih. Di bekas gereja yang sudah dibeli sama yang punya pondok pesantren. Alhamdulillah. Ini awalnya gereja itu dibeli sama yang beli tanah dan pondok pesantren di sana. Nah itu bangunannya, masjidnya di sana ada. Namun memang saat ini kan lagi terkendala ya, terkendala Iwan Pila semuanya. Perlu kekompakan kita bersama. Ini Dinullah memanggil untuk kemajuan umat di sana, para mualaf di sana, jangan sampai mereka ridah ya, atau kembali kepada kemurtadan. Jangan sampai seperti yang sudah ada di sekitarnya. Ini di sekitar ini, ada di depan masjid ini, posisinya rumahnya depan masjid, rumah besar.
itu ada 3 kepala keluarga kalau nggak salah saya tadi infonya kembali murtad karena terlilit utang gitu, dan juga ada yang hamilisasi ya. Hamilisasi 1, terlilit utang 2. Oh, hamilisasi 1 dan terlilit utang 2. Jadi Ikhwan Fillah semuanya, ini saatnya kita bergerak bersama, bantu saudara-saudara kita yang sudah berada di jalan yang benar, yang satu Aduh, nge-lag ya. kampung akidah dan kemarin koordinasi dengan Gus Wafi, kita dapat infonya dari Gus Wafi bahwa inilah saatnya kita juga bertindak dan bergerak gitu. Seperti itu. Mungkin saya segini dulu infonya digenapi oleh Gus Wafi dan Gurunda. Nanti saya lanjutkan. Sekian, terima kasih. Ya baik, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Ini sifatnya himbauan aja sih kepada teman-teman sekalian. Sekaligus salah satu misi dari lahirnya API adalah bagaimana membentengi akidah umat Islam dari gerakan-gerakan pemurtadan. Jadi bukan hanya sekedar berdebat, berdialog, berdiskusi, tetapi juga terjun di lapangan. Nah, ini salah satu keadaan yang miris bagi kita semuanya pada saat kemudian misionaris menjadikan satu lahan sebagai objek sasaran pemurtadan. Siapa yang akan membangkitkan kemudian semangat Islam di wilayah tersebut kalau bukan kita? Nah, di sana sahabat-sahabat, di tempat misionaris ini kemudian mencari mangsa, ada pondok pesantren. Ya, di mana pondok pesantren ini kemudian membutuhkan uluran tangan umat. Dan menurut informasi pesantren itu nanti akan lebih konsentrasi untuk pembinaan kepada para mu'allaf. Nah, sehingga SDM-nya yang mungkin akan kita gunakan di sana itu berasal dari Apologet Islam Indonesia bekerja sama dengan para pembina atau pengurus-pengurus yang lebih dulu. Untuk itu, mari jangan kita mau dikalah oleh gerakan kristenisasi yang ada di sana. Satu hal yang kita syukuri, di sana sudah ada pondok pesantren, tinggal bagaimana caranya pondok pesantren ini bisa operasional. Tidak membutuhkan biaya yang bagaimana ketika ada pesantren yang baru diawali. Ini sudah ada. Tinggal kita kembangkan, kita rawat, ya, kita rawat kemudian apa yang ada, kita perbaiki yang rusak. Yang dibutuhkan di sana itu perbaikan atap dan kebutuhan proses belajar mengajar. Nah, kalau itu sudah terjadi, insya Allah santri kita akan ada banyak beberapa mu'allab yang kemudian ingin kemudian belajar. Nah, ada wadah, ada kesempatan. Mari kita bahu-membahu. Saya menghimbau kepada umat Islam dimanapun berada, silakan untuk kemudian menginfakkan hartanya untuk pergerakan kemudian anti kristenisasi, anti pendangkalan, kemudian akidah umat Islam, dan memberikan wadah belajar bagi para mu'alaf yang menginginkan untuk mondok. Ini kesempatan kita. Silakan salurkan bantuannya melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI dengan nomor rekening 75 kali ditambah 51 ditambah 770 kode pada saat mentransfer ponpes atau pondok pesantren. Ketik aja ponpes atau untuk sekolah atau untuk pesantren gitu, supaya bendahara dalam hal ini Bunda Rahma dan Dinda Cebi itu bisa memilah penggunaan dana amanah umat itu difungsikan sesuai dengan alurnya. Sekali lagi silakan Anda salurkan bantuannya ke Bank BNI 57 kali tambah 51 tambah ya
tambah 75 kali. 75 kali. Nah, ini kalau berbicara sambil tidur kayak gini. 75 kali plus 51 tambah 770. Benar ya? Nah, Masya Allah. Silakan. Ini akan kita update terus, informasi pembangunannya kita akan share terus sampai benar-benar pesantren ini beroperasional, dan di sana sudah ada Pak Bom sekolah, mulai dari ibtidaiyah kita ajari Iqra, di situ ada CP, ada Kiamat, semuanya masuk dalam, kita didik mereka untuk menjadi manusia. Ya, sampainya kemudian di sana nanti Edis di situ kita ajak dia sebagai tukang azan di masjid. Gitu ya, teman-teman. Sampainya betul-betul penghujat itu habis, masuk semua di pesantren Mu'alaf. Amin. Ya, amin. Pak Oke, Jumat, oleh karena izin. itu, ya sekali lagi silakan Bang Handi. Silakan. Ada suara nih yang diperdengarkan dulu sebentar. Iya, silakan. Assalamualaikum abangku Ustadz Alif Waalaikumsalam dan tim yang pergi ke daerah apa itu, sementara dalam tugas dakwah dengan mengorbankan harta, waktu, dan jasadnya. Semoga Allah memberkati. Ini saya titipkan uang 1 juta untuk belanja apalah, bensin kayak apa, kayak makan kayak. Ya, tetap semangat, jangan gentar. Allah bersama kita. Perjuangkan Allahu Islam. Akbar. Masya Allah. Perjuangkan. Jangan getar, jangan takut. Insya Allah saya nanti bantu dari belakang. Nah itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, ya, keren. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu ahsanal jaza. Terima kasih buat Pak ADL Shop juga, sudah beliau masuk 1 juta. ADL Shop, Masya Allah, barakallah. Nah, nanti di kode pesantren, di kode aja ini untuk pesantren. Ada kodenya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, sekali lagi kita mengharapkan para penghujat nantinya kita didik di sana untuk supaya mereka ini menjadi manusia. Karena pesantren ini nanti konsentrasinya untuk mu'alaf. Nah, sekarang ini menjadi sasaran empuk para misionaris. Saatnya lah kita buktikan bahwa kita mampu menjadikan pesantren yang sudah ada ini kembali melakukan aktivitas proses belajar mengajar seperti yang seharusnya terjadi pada pesantren-pesantren yang lain. Jadi kami meminta kepada guru-guru kami, ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang memiliki rezeki berlebih dan ingin berjuang bersama dengan Apologet Islam Indonesia, saatnya lah mari kita bahu-membahu kemudian untuk membangun pesantren ini, karena kita tidak membangunnya dari nol. Ini sudah ada, tinggal perbaikan saja. Tinggal perbaikan atapnya, plafonnya, dapurnya, kemudian alat-alat yang dibutuhkan kemudian untuk terjadinya proses belajar mengajar dan kesiapan pondoknya untuk ditempati oleh para calon siswa, santri dan santriwati. Saya kira begitu, Bang Handi. Silakan dilanjutkan. Saya nambah sedikit ya. Nah, ya silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha, yang berjihad untuk mencari ridha Allah, maka janji Allah akan menunjukkan jalan kebenaran. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, la ma'al muhsinin, bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi beberapa hari lalu Al-Fakir, saya pribadi mendapatkan kabar di Banten, jauh di pedalaman sana ada pesantren Badui. Pesantren di mana satu desa, satu kampung isinya mu'alaf semua. Tetapi kemudian banyak sumbangan-sumbangan yang datang dari tangan-tangan orang kafir, sehingga menyebabkan sebagian mereka ada yang murtad kembali ke agama yang awal. Yang awalnya sudah Islam lalu murtad lagi sebab indomisasi, sampai ada hamilisasi, sampai ada seperti pernikahan dan sasi-sasi yang lain. Dan nantinya sesuai kabar dari kiai yang ada di sana, para kiai yang berpengaruh, dan pengaruhnya ini bukan hanya di desa itu, tapi kiai yang sangat berpengaruh di
Banten, beliau nanti ingin mengutus dari salah satu pejuang apologet Islam Indonesia, API, untuk mengajar tentang kristologi dan pemahaman lintas agama untuk para santri. Jadi nanti mungkin ada beberapa perwakilan, 1 bulan berapa kali kita akan masuk kepada pedalaman itu untuk mengajar tentang agama Islam, kebenaran agama Islam, dan kesesatan-kesesatan agama di luar Islam. Jadi karena pesantrennya belum bisa ditempati, atapnya banyak yang bocor, itulah sebabnya para santri di sana memanggil kita untuk mengulurkan tangan kita untuk saling membantu. Dan insya Allah nanti kita akan selalu update, insya Allah, untuk update terus bagaimana nanti para santri mengaji kristologi, mengaji lintas agama, mengerti tentang Islam, bahkan Al-Quran. Dan kita juga akan update insya Allah setelah dan sebelum pemasangan atap dan lain sebagainya. Jadi teman-teman minta kekompakannya. Kalau kita kompak, insya Allah akan ada kemudahan. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan, Bang Zuma, Ustaz Alif, Bang Handi, dan teman-teman. Sekian, terima kasih. Siap, jazakallah khair, Gus. Selanjutnya mungkin Bang Handi tadi. Gimana Bang Handi lanjut? Lagi ngetik dulu bentar. Oh iya, siap. Yang transfer teman-teman jangan lupa kasih kode ya, Ponpes Banten gitu gak apa-apa, Ponpes gitu aja gak apa-apa, biar bisa dibedain mana yang untuk pesantren mualaf, mana yang bukan, begitu teman-teman. Masya Allah, siap. Ya, tadi sempat dibahas juga sih, tadi kan kita ngobrol karena santrinya itu ada, cuma saat ini diungsikan ke pondok sebelah karena di situ mereka kurang layak, karena kan bahkan bukan hanya mereka itu mendidik ya, dan itu semua santrinya para mualaf, ternyata para mualaf bukan hanya mendidik tapi juga bagaimana memikirkan keadaan mereka, makan, tidur dan sebagainya gitu. Itu pengorbanan Kiai luar biasa di sana. Bahkan tadi kami sempat sampaikan, Kiai, bagaimana kalau ada nanti yang mualaf ke sini diajarin? Insya Allah siap, dari hijaiyah pun siap, dari alif batasa juga siap. Memang mereka sudah menginfakkan jiwa raganya untuk di jalan Allah gitu. Inilah kenapa kita juga merasa terpanggil dan saatnya memang kita menunjukkan kepedulian kita kepada generasi umat dan benteng akidah untuk saudara kita di sana. Kebetulan juga masuk kategori zona merah. Tadi sempat dibahas ya, memang estimasinya perlu kita sebutin nggak sih? Nggak ya? Itu memang agak cukup lumayan gitu biayanya gitu. Agak cukup lumayan kan, karena asrama itu ada berapa puluh kamar ya tadi? 14 ya. 14 kamar dan juga Satu kamarnya gede-gede bisa muat 15 orang. banyak banget. Iya, bisa muat 15 orang, paling 10 itu. Siap. Insyaallah. Ya, mungkin itu dulu ya, nanti dilanjut Bang Handi dan lain semuanya ya, insyaallah. Ini juga tadi komitmen bismillah dari API, dari atas nama API sendiri juga kita harus siap menyisikan, saya bilang gitu kan, dari atas nama API, dan juga kita mengajak umat gitu kan untuk sama-sama kita meringankan beban saudara kita, yaitu tempat para santri mualaf agar layak mereka tinggal di sana, mereka bisa nyaman di sana. Karena memang itu adalah kampung mualaf kita sebutnya ya, karena satu kampung mereka semuanya mualaf di situ. Dan yang membuat kami tadi merasa prihatin dan sedih adalah dalam kondisi bisa dikatakan ada ujian hal ekonomi dan sebagainya, sehingga ada beberapa keluarga yang masuk perangkap dari kristenisasi, alias ada yang murtad. Begitu ikhwan fillah semuanya. Ada yang jadi pendeta. Ada yang jadi pendeta. Aduh. Tadi kata Pak Kiai. Itu ada yang bertanya Ustadz Alif, untuk apa donasinya? Untuk pesantrennya atau gimana itu? Mungkin bisa dijelaskan lagi Ustadz. Ya, seperti yang tadi saya tunjukkan, sebenarnya sudah ada video yang satunya ya, aku lupa. Untuk pesantren, jadi kan begini ikhwan fillah ya, pesantren itu kan tempat tinggalnya para santri yang mualaf gitu kan, dari beberapa titik dan sebagainya, di situ tempat mereka tinggal. Nah, saat ini pesantrennya itu tidak bisa mereka tinggal. Memang dulu dibangun oleh salah satu orang yang alus sodaqoh gitu kan,
Namun mungkin kondisi beliau saat ini lagi kurang mendukung, sehingga tidak bisa dalam maintenance pesantren tersebut. Terjadilah kebocoran di mana-mana, plafon copot di mana-mana, air, lampu, listrik dan sebagainya gitu, sehingga yang ngaji di situ akhirnya diungsikan ke kampung sebelah gitu, ke kampung sebelah. Nah, di situ jadi sepi tempat ngaji. Nah, sudah hampir 2 tahun ini, khawatirnya adalah terjadi juga informasi ada satu keluarga karena sepi kegiatan para santri di situ, ada satu keluarga yang kembali murtad. Karena afwan ya, memang infonya kami dapat karena Indomisasi bergerak gencar di sana gitu. Nah, yang satu terlilit utang. Yang satu karena terlilit utang diberikan solusi, bantu ditebus kali utangnya. Iya, dilunasi tuh. Selain diiming-imingi ditebus dosa, mungkin ditebusin utangnya juga gitulah ya, sehingga kembali murtad. Begitu Gus. Oke, siap. Untuk nomor rekeningnya teman-teman sesuai yang di typingan. Nah, itu teman-teman kan ada yang typing itu Bank BNI 75 kali 51 kemudian 770. Itu atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Banknya Bank BNI 75 kali 51 kemudian 770. Itu ya. Sesuai yang di typingan itu, teman-teman. Lanjut, Bang. Ustaz Alif, tolong dibaca WA-nya, Ustaz. Siap, Bang Andi, Masya Allah, siap. Oke, pada beberapa yang masuk nih, mohon maaf ya, nggak bisa menyebutkan satu persatu. Insya Allah Bunda Rama, Nona Cebi akan menghitung. Jadi semua yang saya terima bukti transfernya itu ada keterangannya buat Ponpes. Jadi mudah untuk dihitung. Ini barusan lagi ada masuk dari Pak Eugene sebanyak berapa nih? 300.000. Barakallah. Syukron Pak. Saya masukkan dulu ke bendahara ya. Lanjut lagi. Sibuk lagi gua. Bunda Rama kok diam aja? Cuma gini Bang Andi, Siap. pas saya ngomong tadi ke kiainya, saya tunjukin fotonya kalau Pak Bobo mualaf, kira-kira bisa dibawa ke sini nggak? Oh ini kalau ini nggak bisa Mas, karena pintunya kekecilan. Ini badannya harus dikecilin dulu katanya gitu Bang Andi. Kalau si Bom tadi nggak bisa Gurunda, mohon maaf itu. Pintunya kalau bom bagaimana sih lo? Mana muat pintunya? Mau rusak pintu pesantren kalau bom masuk. Ya. Lengan Tadi ada yang seperti masuk juga. lengannya Pak Bombong itu segede paha kita. Gimana pahanya? Nah, ayo lo bayangin. Ya. Ya mungkin mau iklan dulu Bang Kaisar, silakan sebelum naikin Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Baik teman-teman, untuk teman-teman saudara muslim dan muslimah, bagi yang mempunyai rezeki sedikit boleh menyisihkan langsung ke rekening BNI Yayasan APII ya. Ada tertulis di KPR, kisah para reporter, kejadian kedatangan makhluk halus ngaku Tuhan, bilangan menyesatkan, pasal 1 pendustaan, butir 2 sales jualan. Inilah cerita penyesat kaum Farisi di balik penjara menulis bait puisi, berbekal dusta ilusi dongeng inspirasi dengan cerita skenario penuh kisi-kisi. Dengan tujuan menyesatkan umat manusia, menjual cerita kepada bangsa Yunani Roma,
featuring kisah dewa dengan doktrin dogma menghasilkan warisan neraka di alam baka. Kafir sesat saat ini jadi pewaris, menjajahkan ajaran perkataan iblis, mencoba merayu dengan optimis, tawarkan bantuan sembako ekonomis karena tipu menipu tujuan misionaris. Dengan hadirnya kami, semoga berguna, mensiarkan tauhid perkuat akidah, mencerdaskan SDM generasi muda, memperkuat keimanan Islamiyah. 1000 macam godaan setan merubahkan kau punya iman. Seringlah membaca Al-Quran, jadikan engkau sebagai pedoman menuju surga yang Allah janjikan. Tujuan API memberi edukasi ukhuwah Islamiyah, memerangi kaum kafir, gibah dan fitnah. Dengan hinaan dan hujatan kafir sumpah serapah, kami perangi dengan risalah jejak Rasulullah. Allah memberikan lisan untuk kita menyampaikan dari segala larangan dan untuk keselamatan. Rasulullah selalu dan sering kali berpesan, sampaikan risalahku kepada kafir yang menyesatkan. Tidak ada satupun insan yang bisa melarang kami mensiarkan. Sekian, stay tune. Iya. Ya, saudara Untuk kita ini Bang Andi, izin ya bukti TF-nya mau dikirim kemana katanya? ke saya aja 0813. Teman-teman bisa DM ya, DM TikToknya Bang Handi, bukti Jangan DM, Ustaz. TF-nya. No, langsung ke WA aja, Ustaz. Ribet kalau DM. Nomor iya, saya, udah, sebut. teman-teman di bawah nomor saya diketik dong. Ini ada Ustaz Wabi sama Bang Juma dan Ustaz Alif semuanya. Begitu ada tadi penonton juga setelah dia berdonasi, beliau juga melihat di situ banyak rumputnya, beliau menyumbangkan satu mesin rumput untuk membersihkan halaman. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Nanti koordinasi sama tim di belakang ya Bang ya, gitu loh. Oh, lanjut lagi. Nomor WA-nya disebutin katanya Bang. Saya ketik aja ya. Dilihat di typingan ya teman-teman ya, itu diketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.